Kemudian beko dipisahkan, disariang mana kasa mana nalui. Kemudian beko hewan yang ada di rumah dicarian lo makanannya. Latiah mengadu ke Nabi. Kata Nabi sebelum tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, tiup ke telapak tangan. Manan panik-panik tu rui alalok lah sudah terlepas. Kalau lalok bentuk iko di malam kadar dapat pahala taknya Pak? Dapat. Tapi kalau lalok tak berwuduk, ruginya hilang amalan lalok 1000 malam. Tu bagian lalok. Kalau sempat tahajud 2 rakaat, kalau sempat membaca Quran agak sehalaman, kalau sempatnya selawat zikir agak 100, pahalanya macam 1000 bulan minimalnya. Malam Jumat, malam nuzul Quran, malam Lailatul Qadar. Kemudian 2 malam hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Malamnya awak takbiran. Malam takbiran itu Allah memberikan pahala khusus bagi orang yang berpuasa di Ramadannya. Malam tarawih itu malam takbiran tu awak tak ada tarawih lah. Kan tak ada lepak tarawih awak habis, awak takbiran kan? Berarti lah masuk 1 Syawal. Malam 1 Syawal tu pahalanya besar bagi siapa? Orang yang mau beramal di malam itu. Malam Idul Adha macam itu loh. Awak raya 10 Zulhijjah. Paginya sampai sorenya awak puasa Arafah. Malamnya masuk 10 Zulhijjah. Maka awak buat amal di malam tu, pahalanya besar. Malam Jumat, nuzulul Quran, malam Qadar, 2 malam hari raya, kemudian malam Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj dalam kalender awak merah lu tu Pak. Diperingati oleh negara. PHBI berkerajo lu balik. Malam Maulid, malam Isra Mi'raj, kemudian malam nuzulul Quran diatur oleh negara. Isra wal Mi'raj malam yang spesial, luar biasa malamnya. Perjalanan Nabi yang diperjalankan oleh Allah Ta'ala melintasi ruang dan waktu. Makkah ke Palestina masih di bumi Pak, tetapi kecepatannya melintasi ruang dan waktu. Karena di zaman itu untuk sampai dari Makkah berjalan ke Palestina, Baitul Maqdis, abi hari 2,5 bulan. Paling kancang orang jalan 2 bulan baru sampai. Nabi alun sadetik lah sampai Pak. Melintasi ruang dan waktu. Dikala Bapak Ibu guru SMA, baraja fisika Pak, Nabi SAW itu dalam hitungan ilmu fisikanya ada namanya momentum. Momentum Nabi itu melintasi ruang dan waktu. Sadetik, 1 detik tu alun sampai bergerak lah Pak. Jadi di bawah detik tu namanya milidetik. Sebelum detik tu bergerak tu namanya milidetik. Di bawah milidetik itu namanya nanodetik. Sebelum detiknya detik bergerak, itulah Pak kecepatannya. Segitu kecepatan burak membawa Nabi dilintasi ruang dan waktu sampai di Palestina. Kemudian Allah naikkan Nabi ke langit. Perjalanannya lebih hebat lah daripada burak tadi. Karena ke perjalanan dengan Jibril alaihissalam. Hebat malam Isra wal Mi'raj itu, hebat. Malam perjumpaan Nabi dengan Allah. Tapi tidak ada yang malam yang banyak kemuliaan tadi itu. Malam Jumat, malam nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar, malam 2 hari raya, tambah malam Isra wal Mi'raj. Tidak akan ada malam itu kalau tidak ada malam lahirnya Nabi 12 Rabiul Awal. Pendapat yang masyhur itu Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Ada juga pendapat yang mengatakan 9 Rabiul Awal. Pendapat yang masyhur, yang terkenal kita pakai,
Nabi itu lahir 12 Rabiul Awal, Senin. 9 tu Senin juga hitungannya Pak. Bagi yang mengatakan Senin 9 Rabiul Awal, yang lain mengatakan Senin tapi 12 Rabiul Awal. Malamnya sepakat, tanggalnya berbeda. Sehingga dengan lahirnya Nabi tadi adalah malam Jumat, adalah malam nuzulul Quran, adalah malam Qadar, ada malam 2 hari raya, ada malam Isra wal Mi'raj. Kenapa? Malam 12 Rabiul Awal itu malam lahirnya Nabi. Di kalau Nabinya ndak ada, siapa ke Isra Mi'raj Pak? Kalau Nabinya ndak ada, Quran kasih ke dia gihan? Kalau Nabinya ndak ada, peringatan Jumat, siapa kamu mulai khatib Jumat tu? Kalau Nabinya ndak ada, hari raya apa yang ke dibuat? Maka hadirnya Nabi menjadi rahmat bagi alam semesta. Kok istimewanya Nabi, lahirnya Nabi ke permukaan dunia kok menjadi rahmat. Kemudian untuk apa Nabi itu? Yang Allah puji Nabi itu di dalam Quran bukan solatnya, bukan puasanya, bukan bacaan Qurannya, bukan sedekahnya. Yang Allah puji Nabi di dalam Quran itu adalah akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai kekasihku memiliki akhlak yang agung, budi pekerti yang mulia. Di ayat lain Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu ada contoh suri tauladan yang baik pada dirinya. Tak ada cacatnya Pak. Sampai satu orang imam, namanya Imam Al-Bushiri. Beliau orang Maroko tapi tinggal di Mesir. Namanya Imam Al-Bushiri. Terkenal dengan pujiannya ke Nabi. Dibuat namanya Burdah, Qasidah Burdah, 160 bait syair untuk memuji Nabi. Boleh tak Nabi kau dipuji-puji? Boleh, Allah saja memuji. Tapi pujian hanya cuma untuk Allah. Iko awak memuji Allah sebagai Tuhan. Yang Allah sebagai Tuhan memuji ciptaannya surang. Siapa ciptaannya tu? Nabi Muhammad. Allah jadikan sebagai kekasihnya, Habibullah. Allah saja memuji Nabi, masa awak dah muat? Sahabat Nabi ada yang tukang syair, selalu memuji Nabi, namanya Sayyidina Hasan bin Sabit. Kalau kau punya mimbar untuk Jumat, di sebelah kiri itu Nabi buat satu mimbar. Untuk siapa? Untuk Hasan bin Sabit. Kalau tagaknya di mimbar tu, nya akan memuji Nabi dengan pujiannya. Boleh memuji Nabi, boleh. Manusia yang tak ada aibnya, manusia yang tak ada cacatnya, manusia yang tak ada salahnya. Itu luar biasanya Nabi. Ketika Nabi wafat, sudah dikebumikan, sudah dikuburkan, Abu Bakar bertanya kepada istri Nabi, yang anaknya sendiri, Sayyidatina Aisyah, wahai putriku, apa lagi kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan? Semuanya sudah wahai ayah, kecuali satu. Apa itu? Nabi setiap pagi selalu mengantarkan makanan kepada satu orang pengemis yang buta, dan dia Yahudi yang dia duduk di dekat gerbang Madinah. Kata Abu Bakar, bukankah orang itu selalu mencaci maki Nabi? Kata Ibu Aisyah, iya. Setiap pagi Nabi antarkan makanan, iya. Bahkan Nabi suapi makanan. Kalau gitu besok siapkan makanan seperti yang Nabi bawa, aku yang mengantarnya. Tidak ada manusia paling lembut setelah Nabi Muhammad kecuali Abu Bakar Pak. Paling lunak, paling lembut. Disiapkan makanan, basobok pengemis tu, Pak, kau ada untuk apa kau? Makan pagi. Ayo. Biasanya ambo disuruhan kau, mata ambo tak nampak dah. Disuruhan. Tagihan dan kareh, pengemis butuh kau berangnya.
biasanya yang menyuak nambo ndak tak iko dah. Dipilihannya nan lunak nan karih ndak disuruhannya dah. Sekali ndak tiba Nabi dek meninggal, sekian waktu datang orang menggantikannya, langsung tahu nan butuh ko pak. Nyo ndak mencaliak dah. Perlakuan ko langsung berbeda. Padahal ko lah manusia paling lembut ko. Katanya yang biasa mantan makan napak kamari, nan biasa menyuruh napak tu lah meninggal. Cuma ambo dek tahu, ambo tolong lo, ambo gantian kerajonyo untuk datang magi apa makan pagi menyuruh napak. Oh lah meninggalnya yon deh. Baaka ambo leko. Lai tahu apa yang meninggal tu sia? Ndak. Itu orang nanti hari apa caci maki. Nan apa katon gilo tukang sihir pemecah belah bangsa Arab, atunya orangnya tu. Nanti hari menyu apa tu? Siapa tu? Muhammad bin Abdullah. Akatu pengemis dan butuh tadi ko waang sia ambo Abu Bakar, ambo sahabatnya. Oh sahabatnya Abu Bakar, yo ada ngako? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lah mati Nabi pak, baru orang ke masuk Islamnya. Baik tak kah dipuji akhlaknya di Allah. Mencaci maki Nabi tiap hari tapi disuruh dia makan. Li taluk dia pak. Sampai putih tulang dedak kalian sapunya tu dah. Kalau awak kan gitu-gitu orang, mana tu pak? Nabi ndak dicaci maki, dihina, nan eloknya tetap elok pak. Ndak berubah dah. Iko yang Allah puji Nabi itu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Awak niyo memperingati maulid, niyo mambi akhlak Nabi ko. Ndak kasadonyo ndak lah, dan ndak lo mungkin dah pak. Agak sakitik jadilah berubah akhlak awak. Dek awak tahu Nabi wa akhlaknya rancak. Dia awak ciik kata orang dua boleh dia awak. Sekali orang bersalah kawak sudah tu ndak le doh. Lah ditolong acuk-acuk, sekali kau awak kanai dia nyo, anda kalian tolong-tolong le doh. Dia tu. Awak umatnya Nabi baraja awak mambi akhlak Nabi tu. Seperbaranan bisa awak ambil. Karena Nabi mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Lek waktu lah bunyi pak. Aku diutus oleh Allah kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bapak ibu, awak sembahyang tahajud malam hari, tetangga awak tak tahu ke tu. Awak puasa Senin Kamis, orang kampung tak tahu bagai tu. Awak berinfak kamu saji diam-diam, orang tak tahu. Awak bagi anak yatim, menyantuni fakir miskin, orang tak tahu tu. Nan dicali orang tu ada dari awak pak. Akhlak, akhlak kau nan dipailok. Semakin nacuk wak kamu saji, semakin rancak akhlak. Semakin nacuk wak sembayang, semakin rancak akhlak. Semakin dibaca Quran, semakin rancak akhlak. Semakin banyak zikir dan solawat, semakin banyak akhlak. Nabi punya akhlak. Tapi ketika tiba masuknya berang Nabi, berang, bukan hanya berang, parang pun jadi. Terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khaybar, terjadi perang Hunain, Nabi berang karena memang saatnya untuk berang. Tapi kalau saatnya Nabi mengalah, Nabi akan mengalah. Di saat berangnya karena Allah. Di saat Nabi mengalah, mengalahnya karena Allah. Aku nan kita peluan lambek-lambek pak. Di kalau diambo bagi nan niyo memperingati maulid jadi. Bagi nan ndak amuh ndak baah doh. Tetapi akhlak Nabi mesti sama-sama kita tiru. Hanya sekadar memperingati. Kan awak tak bagi dua ko. Ada nan namuh memperingati, ada nan ndak ada masalah doh. Nan namuh jalan, nan ndak ya sudah. Tetapi nan wajibnya akhlak awak mulai berubah saketik menjalang mati untung-untung elok akhlak awak. Orang nan elok akhlak tu matinya husnul khatimah. Aku nan kawak kajanya pak. Nan lain ndak ada. Nan wa usahawan ko akan ditinggalan beko. Nan ka dicari tu ba'a caro mati nan lama.
Selama ko makanan lama, di makanan rancak, restoran mana maha, makan lama nan terpikiran. Ba cara lalu lama, pakai ubek lalu, cari kasur nan empuk 15 juta ragonya. Nan lalu ndak je bisa dak. Nan ndak pernah awak pikiran tu ba cara mati lama. Tu pikiran Pak. Ba cara awak mati lama. Kalau lama mati, perjalanan barzah, perjalanan akhiratnya lama lah. Tapi kalau ndak lama cara mati awak, entong panjang tu. Ndak sudah-sudahnya tu. Mudah-mudahan Bapak Ibu adunan bisa kita ambil dari bulan Rabiul Awal, saketik-saketik akhlak Nabi kita tiru, kita rubah, manan buruk kita buang, nan elok-elok kita munculkan dari diri kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.